Halo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya, anak-anak? Baik, Pak. Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, Pokok. karena di masa-masa pandemi seperti ini, kesehatan itu yang paling utama, yang harus tetap kita jaga. Ya. Untuk sebelum dimulai kita berdoa dulu ke ketua kelasnya siapa ya? Fuad, mana Fuad? Kok ada itu? Ya silakan. Ya, hadir. Mari bersama-sama sebelum belajar dimulai kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Apakah hadir semua? Hadir semua. Hadir semua, Pak. Dari 13. Kayaknya kurang satu deh. Anak saya ada yang hilang satu ini. Jihan, Pak. Jihan. Ya? Jihan. Oh iya, Jihan nih nggak ada nih. Apa itu? Waduh. Jangan-jangan Jihan masih ketiduran, Pak. dikir. Oh, kabarnya Jihan atau enggak ya? Biasa buruk itu ya. Si Jihan itu. Jihan kemana Iya, ya? emang satu kamar tidur, Pak Jihan. Jihan ketiduran ya? Lolos ini. Iya. Oke. Ya. Jadi Lanjut aja, Pak. Teruskan. Jangan si Jihan. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa ya? Coba ada yang tahu minggu kemarin kita belajar apa ya? Minggu kemarin itu Pak apa? Ya Pak, Wendy Presentasi tahu? ya Pak? Ya? Kegunaan presentasi. Iya, kegunaan presentasi apa? Wendy coba kegunaan presentasi apa aja coba? Menyampaikan informasi. Ya, terus meyakinkan pendengar terhadap suatu ide. ya. Motivasi. Ya. Terus Oke, membuat ide gagasan. Oh. Terus menyentuh emosi. Oke, terima kasih Wendy. Kenalan diri. Wendy masih ingat ya untuk minggu yang lalu belajar apa kita? Pak. Iya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik presentasi. Ya, sebentar saya presentasikan dulu. Apakah sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini materi kita kali ini itu tentang teknik presentasi. Ya, ini kompetensi dasarnya untuk menerapkan presentasi yang efektif. Yang kedua itu yang pengetahuannya. Kemudian yang praktiknya melakukan presentasi yang efektif. Nah, ini tujuannya nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan mampu menentukan teknik presentasi yang efektif, baik dan benar. Kemudian yang kedua, mampu membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disajikan dengan benar dan jujur. Jadi ngerjainnya harus jujur ya, sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan slide yang menarik dengan
sesuai dengan teknik presentasi yang benar dan bertanggung jawab. Jadi harus nanti sampai diselesaikan dan dikumpulkan. Ya, nah ini judulnya teknik presentasi. Tapi sebelum masuk ke sana, nah Bapak mau tampilkan satu video, ya. Nanti silakan kalian amati dan nanti akan kita diskusikan apa yang terjadi dalam video ini, ya. Loh, mana Pak? Sebentar, ini ada kesalahan teknis ini. Dari sini saja. Lihat ya. Correction about pop culture reference. Defending pop culture reference by citing social networking site no one uses. Audible side, make sure everyone knows this is a complete waste of my time. And serious and somewhat over the top of my about how important this information is. Everyone that if I wait long enough, someone will find me out. Concluding by restating the title of my presentation. Sing everyone. Ya. Ya, siapa yang bisa apa yang dilihat dari video tadi? Saya Pak Koko. Ya, Pak. saya Bu Budi. Saya lihat di situ ada seorang laki-laki, ada seorang wanita, ada laptop, ada kursi, ada meja, ada layar. Apa nih? Itu aja Pak yang saya lihat. Yang saya melihat, saya amati, saya lihat itu. Apa yang terjadi terhadap Saya Pak. Saya Pak, siapa nih? Yang sedang Saya, Pak. sedang mempresentasikan? Ya. Saya Pak. Iya. Ya Pak, yang pertama ya Pak, itu tampilannya dominan semua sih Pak. Jadi bikin bosan. Yang kedua ceritanya nggak menarik Pak. Oh iya. Membosankan. Ya, yang ketiga terjadi kesalahan tadi ya, dia mau presentasi apa, yang keluar apa. Kemudian yang ketiga, dia bangga dengan presentasinya bahwa dia merasa bahwa sudah cukup bagus presentasinya, animasi tadi, padahal itu nggak nyambung sama dia ngasih materinya. Kalau modelnya kayak gitu ya pasti ditinggal sama para penonton, pendengarnya lah gitu. Wah, bagus itu, Pak. sekali. Iya. Ya, bagus. Saya menyimak, Pak. Mari, ya. Jadi, makanya mungkin ada yang lain lagi yang punya pendapat yang lain
Selain dari Sumarni tadi, silakan. Ada? Ya. Iya Pak. Ah, Yang saya perhatikan juga buat. dia itu dia mempresentasikan tapi asik dengan dirinya sendiri gitu. Ya, betul. Memilihkan Ya, pendengar atau audiens yang Ya. dia ajak gitu Pak. komunikasi dia Iya. terlihat membelakangi terus. Jadi Iya. Jadi ya, dia seolah nggak ya, peduli dengan yang orang lain ah, gitu. ya makanya tadi ada salah satu audiensnya bertanya kapan selesainya gitu. Nah, belum dimulai udah ditanya selesainya kapan gitu. Karena mungkin sudah tahu nanti ke depannya mungkin seperti apa gitu ya. Juga Karena satu lagi Pak, awalnya kurang menarik. Ya, silakan. satu lagi Ya, apa? bahasanya bahasa Inggris Pak, nggak ngerti. Nah, itu dia. Saya ngasih yang ya Orang jadi bilang, di sini sebenarnya hanya dengan melihat desain presentasinya yang kurang menarik sesuai dengan nanti yang akan kita bahas ya. Nah, yang kita bahas kali ini itu yaitu apa itu teknik presentasi. Nah, jadi ketika kita mempresentasikan suatu informasi gitu ya, itu harus ada tekniknya. Oke. Nah, apa itu teknik presentasi? Ada yang tahu teknik presentasi itu apa? teknik itu kan cara ya Pak ya? Cara ya, betul. Iya. Cara. Presentasi itu kan menyampaikan. Cara. Iya, betul. Nah, Mungkin. tapi di sini nanti kita akan pelajari cara-cara seperti apa yang akan membuat presentasi itu akan lebih menarik, mudah ditangkap dan diterima, gitu ya. Nah, mari kita mulai. Pak Koko, maaf izin ke belakang. Ya, silakan. Nah, di sini teknik presentasi yang efektif itu ada 7. Ada menyusun slide, ya. Kemudian presentasi bercerita. Presentasi itu sama dengan bercerita. Jadi harus memiliki cerita yang dapat menarik perhatian audiensnya. Kemudian sederhana tapi bukan seadanya. Tampilannya nggak perlu yang terlalu ramai gitu ya, cukup sederhana aja tapi bisa sampai. Kemudian hindari text oriented. Terus ada visual dan verbal. Kemudian ada gangguan. Jadi tampilannya ada gangguan-gangguan yang nggak perlu mungkin, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada unsur emosi, ya. Nah, ini penyusunan yang pertama itu penyusunan slide. Nah, coba kalian perhatikan dari 2 gambar di atas. Nah, gambar yang sebelah kiri apa yang terjadi dan sebelah kanan apa yang terjadi? Yang sebelah kiri Ngantuk. itu Iya. Apa yang terjadi? Monoton, Pak. Ya? Bosan Jelasnya kan? monoton, Iya. Pak. Nah, Ya, ada menarik Pak, menarik. sedang mempresentasikan tapi audiensnya semua tertidur ya karena presentasinya kurang menarik atau dari isinya kurang menarik. Makanya presentasi itu harus disusun slide-nya sedemikian rupa sehingga urutannya itu akan menarik perhatian dari audiensnya. Makanya yang di sebelah kanan itu dia banyak yang bertanya gitu ya. Oke, paham ya? Ini tentang penyusunan slide. Paham, Kemudian yang selanjutnya presentasi itu sama dengan bercerita ya.
Nah, anggapannya presentasi itu ya, terutama presentasi yang kita bahas di sini presentasi dalam mendesain presentasinya supaya menarik ya. Dimana yang kita gunakan ini medianya menggunakan PowerPoint ya. Nanti yang sudah umum banyak digunakan ya. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah bahas macam-macam dari aplikasi presentasi ya. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas yang umum saja kita pakai PowerPoint. Nah, kalau kita lihat di sini ya, posisi dari presentasi dari PowerPoint itu ada dua, di antara dokumentasi dan sinema. Dokumentasi itu maksudnya ada ceritanya dan ada sinemanya yang ditampilkan. Jadi cerita yang divisualisasikan gitu ya. Jadi dia itu diantaranya. Jadi nggak hanya sekedar tulisan saja, tapi dia berisi gambar yang bisa mewakili tulisan-tulisannya atau berupa video yang bisa mewakili tulisan-tulisan yang berupa cerita tersebut. Nah, kemudian disusunlah nih contohnya kalau sudah jadi itu bentuknya yang kita buat itu harus membuat storyboardnya dulu, ceritanya tentang apa gitu ya. Jadi kalau membuat presentasi itu harus urutannya itu harus jelas ya, dari awal sampai akhir, yang membuat audiensnya itu menarik ya. Kemudian selanjutnya, nah untuk yang ketiga itu sederhana tapi bukan seadanya. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksud dari gambar ini apa? Aduh, ada? Siapa yang tahu? Wendy tahu? Sederhana bukan seadanya gitu ya. Ya, oh, maksudnya apa tuh sederhana tapi bukan seadanya? Di sini tuh Ya, katanya membandingkan iPod dari simple tapi isinya materinya di dalam ada gitu. Maksudnya ya. bukan cuman hanya kosong. Kosongnya artian apa ya, Pak ya? Bingung jelasinnya. Mungkin yang lain bisa membantu? Ada yang lain lagi? Kenapa? Maksudnya apa nih sederhana bukan seadanya? Ringkas dan praktis, Pak, maksudnya mungkin ya. Nah, betul. Efisien. Ya. Ya. Jadi yang lebih efisien dia bisa dipakai untuk berolahraga, dia lari-lari. Ya, kemudian juga dengan iPod bisa menyimpan lebih banyak data suara lagunya. Kalau Walkman terbatas mungkin hanya 1 kaset dan itu juga sudah model lama ya. Jadi kalau kita menampilkan sesuatu itu yang up to date, yang baru, jadi enggak yang lama-lama gitu ya, yang sudah kuno lah istilahnya. Nah, kalau ini maksudnya apa? Dari 2 gambar ini. Sederhana, tidak semaunya. Semuanya semaunya. Jadi hanya menampilkan yang dibutuhkan saja. Nah, pintar. Ya, banyak-banyak. Gimana pintar apa akhirnya? Swisti ya? Ya, Pak, absen 2. Wih, hebat. Ya, jadi yang ditampilkan itu hanya tujuannya apa yang sesuai dengan tujuannya saja. Google itu kan tujuannya untuk sebagai mesin pencari. Ya, Yahoo juga sebenarnya mesin pencari. Cuma Yahoo itu makanya sekarang sudah kalah, ditinggalkan. Ya, agak ditinggalkan karena mungkin kurang praktis. Jadi kita sebagai pengguna itu akhirnya bukan ingin mencari tapi melihat berita-berita yang ada atau gambar-gambar yang ada di situ gitu ya. Makanya kalau nanti membuat slide presentasi ya,
desainnya itu harus sesuai tujuannya saja. Jadi tidak usah menambahkan yang tidak diperlukan, sesuai dengan tujuannya. Oke, paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Selanjutnya, nah, apa yang kalian lihat? Ini siapa ini ya? Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, Pak, Bill Gates. Ini manusia yang menciptakan aplikasinya ini, aplikasi PowerPoint-nya. Ini kalau presentasi, coba kalau yang kalian lihat dengan presentasinya Bill Gates itu apa? Dari satu slide itu. Hah? Banyak gambar, Pak. Gimana? Gambarnya banyak. Wah, kebanyakan Lebih terlalu banyak gambar. banyak gambar, tulisan. Tulisan. Ya, karena mungkin Bill Gates itu ya cerdas lah mungkin ya, sangat cerdas. Jadi dia merangkum semua dalam satu slide. Ya, nah kita fokusnya jadi bingung karena melihat tulisan yang banyak dan gambar yang banyak sekali. Nah, sekarang yang selanjutnya, hindari text oriented. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi. Pernah nggak buat presentasi seperti ini? Pernah, Pak. Isinya teks semua, rapet semua. Ya. Nah, ini harus kedepannya harus kalian hindari. Ya. Jadi Iya, Pak. penuh desain slide yang seperti ini itu kurang menarik ya. Jadi harus dihindari. Oke. Nah, sekarang ini coba dua gambar ini apa yang kalian lihat? Cerah yang putih, Pak. Ya. Jadi kalau saya minta menghafalkan antara gambar yang hitam dengan yang putih, lebih enak yang mana untuk belajar? Yang putih. Putih, Pak, lebih Ya. bervariasi. Ya, Warna-warni. informasi-informasi pentingnya bisa diberi warna yang berbeda. Jadi di sini ya ceritanya itu strategi dan informasi. Nah, jadi ditandain strategi informasi ada berapa? Ada 4. Apa aja gitu. Nah, kalau baik sama baik jadi pemenang. Nah, jadi akan lebih mudah untuk dihafalkan atau diterima oleh audiensnya. Ya. Nah, ini juga nih. Nah, kalau untuk menghafalkan dari dua gambar ini, ya, di sini isinya teks semua. Nah, kalau ini kan lebih menarik, ya. Ditampilkan petanya, ini wilayah negaranya ada di sebelah mana. Nah, mungkin itu akan lebih menarik, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini udah yang ke-6 ini. Ini kalau dilihat gambarnya, apa yang kalian lihat di sini? Ya. Swisti tadi, wah Swisti ini cerdas sekali loh. Itu terlalu rame ya, Pak ya? Terlalu rame ya. Lihatnya ya. Iya. Kalau dilihat itu banyak ornamen-ornamen yang tidak perlu ya. Nah, yang tidak perlu, yang perlu dibuang yang mana? Gambar yang mana? Logo negara kali. Bendera ya. Bendera ini. Iya, bendera sama panahnya itu agak membingungkan. Dibuat Ya, lebih sederhana ya. Ya, dibuat lebih sederhana lagi. Nah, kemudian ini di dalam presentasi itu juga bisa menampilkan emosi, gitu ya, yang menampilkan emosi. Nah, ini ada dua gambar nih yang menampilkan emosi. Nah, yang lebih mengena itu
Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Pak. Yang kiri ya. Jadi dia kalau yang kanan itu apa? Seperti melihat benda yang ada di bawahnya atau apa gitu ya. Jadi kurang jelas gitu ya. Kalau ini emosinya jelas, dia sedih, dia worry gitu ya. Oke. Nah, tapi lebih jelas lagi kalau dibuat gambarnya seperti ini. Ya, akan lebih menarik kan? Nah, seger kan jadinya? Iya, cerah. Menarik. Ya, jadi yang dilihat itu Ngantuknya hilang, Pak, bapak-bapak itu. ngantuknya hilang kan jadinya. Nah, makanya kalau buat presentasi itu yang menarik gitu. Jangan yang tampilannya emang lagi sedih gitu, orang sedih beneran ditampilin gitu. Ya, tapi dengan ekspresi yang berbeda dan gambar yang lebih fresh gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari apa? Teknik-teknik yang tadi. Ada berapa teknik tadi? Wendy, ada berapa? Masih ingat tadi? Nah, dulu Pak. Wendy ngantuk ya? Ada berapa tekniknya? Fuad, ada berapa? 7 ya Pak, 7 apa 6 7 ya? ya, 7 betul. ya. Ada 7 ya. Jadi itu 7 teknik presentasi ya, yang akan membuat presentasi itu akan lebih efektif dan menarik ya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian membuka LKPD-nya ya, yang sudah saya share di Classroom, bisa kalian download ya, bisa kalian kerjakan. Nah, di sini tugasnya itu kalian akan membuat presentasi ya tentang teknik presentasi tentang hidup sehat, 4 slide saja. Nah, di sini saya jelaskan, saya beri contoh dulu ya. Contohnya sudah ada di LKPD ya, sudah ada. Jadi tinggal kalian kerjakan saja ya. Silakan. Dikasih waktu berapa menit, Pak? Ya, 5 menit lah. 5 menit. Pak. 4 ya Pak ya? Ya. Materinya tentang apa, Pak? Teknik presentasi. Oh, teknik presentasinya. Hidup sehat tadi. Ya. Sudah. Silakan dibuat. Itu langkah-langkahnya sudah jelas, sudah ada di LKPD ya. Kalian silakan ambil dari internet, boleh. Saya, Pak. Ya, silakan coba. Kalau sudah dipresentasikan. Di sana juga ada soal itunya ya. Soal pengetahuannya ya, dikerjakan ya. Iya, Pak. Tapi ini dulu ya, Pak. Kuat sudah? Iya, coba. Ya, silakan. Nanti minta di komentar ya, Pak. Iya, ya. Bentar. Sudah terlihat, Pak? Oh ya, sudah. Ya.
Ini kata sesuai dengan apa yang Bapak minta kan 4 slide ya Pak ya? Ya, 4 slide saja cukup. Nah, di sini saya mencoba membuat untuk slide yang pertama saya kasih judul Pak, tips hidup sehat. Ya. Dan gambarnya ini sebagai pemanisnya. Ya. Ada lope gitu deh, biar rame. Terus di slide keduanya di sini ada judul berolahraga. Terus juga saya kasih ini Pak, ini ada tanah panah, ada orang, juga di sini ada orang olahraga gitu. Ya. Terus ada di sini ada berolahraga menjadi salah satu langkah awal yang bisa kamu tempuh agar tidak gampang terkena penyakit. Di sini ada timbangan Pak, barangkali Bapak mau nimbang, timbang aja. Oke. Ya. Ya. Ya, selanjutnya. Terus di slide yang ketiga ini Pak, jangan terlalu banyak makan Pak. Iya, nah hindari junk food ya, karena itu bahaya. Bahaya itu Pak. Iya. Udah Pak, selesai. Terima kasih. Oke, nah bagus. Nah itu sudah menggunakan kaidah yang tadi ya. Jadi teksnya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom, tinggal diupload ya. Silahkan. Atau tadi juga saya sudah share link drive-nya, bisa dimasukkan ke sana juga boleh. KPD-nya dikumpulkan ke sana, silahkan. Kesimpulannya apa ya? Yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini apa? Silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Intinya dari teknik presentasi itu apa? Nah, yang saya tangkap mah Pak, jangan terlalu banyak makan. Makan. Ya habis tadi presentasinya makan Pak. Oh, ini tentang teknik presentasinya. Oh, tekniknya Pak. Ya. Tidak terlalu banyak tulisan. Ya. Sederhana. Oke, terus desainnya bagus. Ya, desainnya yang bagus. Tujuannya juga. Betul. Ya, jadi intinya itu apa? Kesimpulannya ya, teknik presentasi itu merupakan cara untuk membuat presentasi menjadi efektif. Ya, tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terima kasih ya. Sebelum diakhiri kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, minggu depan kita belajar e-book ya. Nah, kalian bisa persiapkan nanti modulnya saya share di Classroom. Oke. Iya, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.